Roy Suryo CS buang kesempatan emas. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dengan kabar seru terbaru. Untuk Roy Suryo CS, ini ditegaskan, tertutup sudah pintu untuk RJ atau Restoratif Justice seperti yang dialami oleh Egy Sujana. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Intinya adalah yang dilakukan oleh inisiatif pribadi dari Egy Sujana ke Solo itu ya semata-mata karena ada kemanusiaan. Ya. Kami dari relawan 100% kita tidak setuju tentang restoratif justice. Karena di situ ada juga teman kita relawan yang melaporkan itu, ya kan? Tapi kita melihat bahwasanya ini adalah yang diutamakan oleh kemanusiaan, yang dibutuhkan oleh Egy Sujana agar dapat melanjutkan pengobatannya dia di luar negeri itu. Itulah yang dikedepankan. Bahwasanya apa yang dilakukan dikatakan bahwa itu diorkestrasi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Omong kosong untuk itu. Jadi Anda tidak percaya dengan tuduhan? Tidak ada tuduhan seperti itu yang dikatakan soal itu adalah fitnah. Saya katakan itu karena apa? Hari Selasa kami bertiga juga di sana, kita mengatakan, Pak, apakah ada RJ lagi? Buat kami tidak ada RJ lagi, Pak. Dan kami hari Rabu, kami rapat semua, seluruh relawan, penonton relawan, tidak ada RJ buat mereka. Waduh, kesempatan emas dibuang begitu saja oleh Roy Suryo CS. Coba aja nih teman-teman, kalau semisal mereka tidak sombong, tidak gengsi, sama seperti yang dilakukan oleh Bang Egy, mendatangi kediaman Pak Jokowi di Solo. Nah ini nih, kerugian besar Roy Suryo. Sekarang sudah fix, tertutup sudah pintu RJ bagi Roy Suryo CS. Orang-orang yang ini keras kepala sekali, tetap kekeh menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Bayangkan nasib mereka, bayangkan bagaimana situasi hati mereka sekarang teman-teman. Pasti indah. Sekarang mereka itu nggak bisa tidur nyenyak. Hari ini saya bertemu dengan Tifa dan Refli Harun. Mereka mengatakan nggak mau restoratif justice, mintanya kalaupun terjadi restoratif justice Pak Jokowi yang ke Jakarta dan Pak Jokowi minta maaf kepada mereka. Sombong. Nah, di sini saya melihat hukum itu tegak, bukan karena mereka dikriminalisasi, tapi mereka merasa, wah, dikira gue tamat nih. Mereka malu mengikuti jejak daripada Egy Sujana yang terang-terangan minta maaf tapi malu-malu. Nah, itulah yang inti pernyataannya, tidak mungkin terjadi salaman kalau tangan itu digenggam. Betul. Jadi dengan SP3-nya atau minta maafnya Egy Sujana, berarti ijazah Pak Jokowi asli. Pengacara-pengacaranya juga sakit jiwa. Ancaman hukuman Roy Suryo CS bertambah gegara bilang Egy Sujana tuyul oleh Roy Suryo CS. Nah inilah teman-teman. Ini dia akibat kesombongan. Akibat merasa diri paling benar, paling hebat. Coba aja kan, mereka mengikuti jejak daripada Egy Sujana. Pastinya mudah-mudahan kan Bapak Jokowi membukakan pintu maaf bagi mereka. Tapi belum tentu juga kan, karena mereka ini yang paling parah menyerang Bapak Jokowi. Ini gimana nih teman-teman, kalau menurut pendapat kalian? Dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Hosinuddin. Tujuannya agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Harilubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat, juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari Termul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, posisi Egy Sujana dan Damai Harilubis sebagai Ketua Umum dan Sekjen TPUA telah merusak wibawa, marwah, dan kehormatan TPUA. Karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi.
Waduh, teman-teman. Teman-teman ini lagi nih. Selalu nih muncul ibu-ibu ini. Kalau tampil di TV, bawaannya ngamuk-ngamuk. Kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti ini. Berusaha menyudutkan Bapak Jokowi, berusaha menyudutkan juga Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lupis. Gara sekarang kan, Bang Egy berada di pihak Bapak Jokowi sampai-sampai menyebut mereka itu sebagai termul. Waduh, aduh, gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, padahal posisi aman sekarang kan Bang Egy. Mereka ini sekarang yang nasibnya entah gimana, bisa besok, lusa langsung ditahan. Bukannya mikirin nasib mereka, malah memojok-mojokkan orang lain. Komen komentarnya teman-teman. Di bawah ini. Sangka ini. Jadi betul tadi, kalau dibawa, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan harus menolaknya. Nggak mungkin diproses lebih lanjut. Dan kalaupun dilanjutkan, berarti kriminalisasi berlanjut. Berarti proses politik jalan. Hukum hanya alat. Inilah yang kita kembalikan ke rakyat. Hei rakyat Indonesia, negara ini adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Maksat, bukan restat. Dan inilah kondisinya. Maka nggak bisa dibiarkan. Kami semua, baik yang di sini kualifikasinya tersangka maupun para kuasa hukum, itu sedang berjuang untuk menegakkan negara kita sebagai negara hukum. Kembalikan, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan dalam proses pemeriksaan ini baru panggilan ke-1. Tapi panggilan ke-1 kita sudah datang. Kita tidak takut. Ya proses ini nggak takut. Itu padahal baru ke-1, boleh ke-2, boleh ke-3. Tapi ke-1 pun kita sudah datang. Kita akan penuhi proses-proses hukum ini. Dan kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan perdamaian. Selalu saja mereka ini teman-teman berlindung di balik kata kriminalisasi. Ini Rizal Fadilah berbicara membahas mengenai kriminalisasi. Padahal dia tidak berkaca terhadap dirinya. Apa yang telah dilakukannya, apa yang telah diucapkan oleh dirinya. Dan bagusnya katanya di sini dia mengaku siap mengikuti proses hukum. Bagus sekali. Ikuti proses hukum sampai nanti di pengadilan. Biar semuanya jelas. Nggak usah nanti kalau sudah ada putusan pengadilan keluar vonis, nggak usah lagi sebut-sebutin yang namanya kriminalisasi. Atau gimana teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian ini, coba komen-komen di bawah ini ya teman-teman. Saya meminta kepada Pak Jokowi konsisten dengan perkataannya, datang ke pengadilan. Kalau tidak, restoratif justice, SP3, dan Bapak minta maaf ya kepada rakyat Indonesia, dan meminta anak Anda, Gibran Rakabuming Raka, yang tak punya ijazah SMA, baik dalam maupun luar negeri, dan memodalkan surat keterangan keterangan puskesmas atau keterangan RT RW itu untuk mundur, tarik semua keluarga Anda dari sistem perpolitikan Indonesia. Berat kali Bang syaratnya. Rismon ini teman-teman tanpa pikir dulu dia asal nyerocos. Di sini kondisi fisik mental Rismon sudah mulai kacau hingga bicaranya tanpa pikir dulu. Masa ya Bapak Jokowi harus minta maaf ke rakyat? Lalu menuntut RJ, restoratif justice. Lalu meminta supaya kasus mereka ini di SP3. Aduh, enak banget. Enak banget di kalian dong. Aduh, udah di posisi terpojok masih sombong teman-teman. Gimana Bapak Jokowi mau bermurah hati memaafkan mereka kalau seperti ini? Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Jangan lupa
Tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.